Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ali Ramadan dan yang terhormat teman-teman semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang dengan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul di presentasi pada UTS kali ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah kelak nanti. Jadi langsung saja saya akan presentasikan hasil tugas UTS kali ini. Kami menjunjung judul yang bernama e-coffee. Jadi latar belakang terbentuknya e-coffee yaitu kurang lebih banyaknya kafe yang ada di Jepara, dan kita akan membuat pelayanan yang mudah melalui suatu aplikasi. Marketplace merupakan salah satu layanan e-commerce yang menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara online untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi kita tidak asing lagi dengan marketplace, karena di era yang serba teknologi ini, marketplace adalah hal utama yang menjadi pegangan orang-orang. Selanjutnya, kopi merupakan sebuah komoditi yang cukup banyak digemari, baik itu kalangan orang tua ataupun yang muda. Keberadaan dan perkembangan warung kopi dan roaster di Jepara untuk saat ini sangatlah banyak. Namun informasi keberadaan atau lokasi mereka yang menjalankan usaha kopi sangat minim diketahui oleh penyuka kopi yang mau mencari biji kopi atau alat seduh. Lalu selanjutnya, pandangan melalui e-marketplace. E-marketplace merupakan bagian dari e-commerce. Menurut Burn, Jensen, dan Skovgaard, e-marketplace adalah wadah komunitas bisnis interaktif secara elektronik yang menyediakan pasar di mana perusahaan dapat diambil andil dalam B2B e-commerce dan atau kegiatan e-business lain. Pada e-marketplace dapat dikatakan sebagai gelombang kedua pada e-commerce dan memperluas kombinasi dari bisnis konsumen B2, C2B, dan C2C ke dalam B2B. Inti penawaran dari e-marketplace adalah mempertemukan pembeli dan penjual sesuai dengan kebutuhan dan menawarkan efisiensi dalam bertransaksi. Jadi pada aplikasi kita kali ini itu akan mempermudah antara penjual kopi kafe-kafe Jepara dengan pembeli kopi. Kita akan memudahkan lewat aplikasi ini. Kegiatan marketplace mencakup banyak hal. Untuk membedakan e-marketplace dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama B2B, artinya business to business. Kedua pihak, artinya kedua pihak perusahaan melakukan transaksi bisnis dalam menjalankan usahanya. Yang kedua B2C, yang artinya business to consumer. Definisi ini berarti transaksi e-marketplace merupakan transaksi di mana para pembeli merupakan konsumen individu. Yang ketiga yaitu C2C, consumer to consumer. Di sini konsumen menjual secara langsung satu sama lain melalui iklan elektronik atau situs pelanggan. Yang terakhir yaitu C2B, artinya konsumen to business. Dalam kategori ini, individu menjual barang-barang atau jasa ke perusahaan. Selanjutnya, proses perencanaan bisnis. Jadi, proses perencanaan bisnis kita atau rancangan yang kita pakai dalam e-cafe ini yaitu sama halnya dengan bisnis konvensional. Aplikasi e-marketplace atau e-coffee ini juga memiliki tahapan alur proses data antara server, web admin, dan aplikasi mobil yang digunakan oleh user sehingga data tersebut dapat ditampilkan dan diolah oleh pengguna.
Bisa dilihat di gambar berikut. Terlihat gambar admin menuju web admin, web API, DB Kopju, copy, lalu ke mobil aplikasi, lalu ke konsumen. Jadi alurnya sangat mudah, dan saya yakin para konsumen atau pelanggan saat menggunakan aplikasi ini itu sangat mudah dan akan gampang memahami. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya, yaitu Aul. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama ada kenali pelanggan, yang kedua melakukan promosi secara terus-menerus, yang ketiga menerapkan SEO, yang keempat mengutamakan pelanggan, yang kelima memanfaatkan media sosial untuk promosi. Sumber dana perolehan yaitu dari user yang akan download aplikasi, terus dari iklan, dari pendaftaran akun penjual kopi, dan lain-lain. Selanjutnya, pengguna sebagai pengelola terbagi kembali menjadi dua bagian, yaitu admin aplikasi dan pengguna. Untuk pengguna itu ada 3 kategori, yaitu tamu, pengusaha kopi, pembeli atau konsumen. Kebutuhan fungsional: sistem mampu menampilkan harga produk jualan berdasarkan suatu jenis produk. Sistem mampu menampilkan produk atau jasa dari pengusaha kopi atau UMKM kopi. Sistem mampu menampilkan informasi produk pengusaha kopi berdasarkan jenis produk secara daftar ataupun detail. Sistem mampu menghubungkan dan kemungkinan terjadinya transaksional antara pelaku usaha dan calon pembeli. Sistem mampu melakukan pengiriman dan penerimaan data dari server. Sistem mampu menampilkan halaman profil pelaku usaha kopi dan calon pembeli dengan baik. Sistem mampu melakukan pengiriman data pesan antara konsumen dan pelaku usaha kopi. Dan yang terakhir, sistem mampu menyediakan jalur komunikasi untuk penjual, pembeli dengan admin yang disediakan. Untuk data operasionalnya nanti kita lihat di foto. Selanjutnya ada konsep infrastruktur IT admin, yaitu admin aplikasi harus login. Dan yang kedua mengelola data UMKM kopi, dan yang ketiga mengelola konten jualan UMKM, yang keempat mengelola data pemesanan, yang kelima mengelola data pembeli, dan yang terakhir mengelola konten aplikasi. Selanjutnya konsep infrastruktur IT user, pengguna aplikasi, yaitu yang pertama harus login dulu, melihat konten mobil aplikasi, melakukan pendaftaran sebagai member, dan memilih sebagai konsumen atau penjual. Konsumen bisa melakukan pemesanan produk, melakukan konfirmasi pembayaran, memilih metode pembayaran, melakukan pembayaran, dan konsumen juga bisa melakukan pengiriman dan membalas pesan. Pemilik UMKM kopi bisa melakukan pengiriman barang, melakukan pengecekan pembayaran, melakukan konfirmasi ketersediaan barang, melakukan pengecekan stok barang, melihat daftar pesan produk, mengelola produk jualan, dan yang terakhir mengelola verifikasi pemesanan. Terima kasih. Untuk video ini akan diupload di YouTube kelompok kita.